Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menurut orang-orang Nasrani dianggap sebagai Tuhan yang turun kepada mereka dan melakukan penembusan dosa dengan cara disalib. Dari hal ini pula lah timbul simbol-simbol salib yang melambangkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Tidak hanya itu, berbagai gambar dan foto Nabi Isa atau Yesus pun beredar di mana-mana dengan versi yang berbeda-beda. Dari wajahnya, rambutnya, bahkan ada gambar Yesus yang berkulit hitam. Padahal pada zaman Nabi Isa masih ada, Hawariyun murid-muridnya dilarang untuk menggambar wajah Nabi Isa alaihissalam. Yang jadi pertanyaan, mana sebenarnya gambar yang asli dari Nabi Isa alaihissalam? Karena begitu banyak klaim-klaim mengenai kebenaran hal ini. Gambar yang banyak beredar tentang wajah Yesus adalah sosok yang berkulit putih, berambut panjang pirang dan berombak, berbiji mata biru, berjanggut serta berkumis tebal. Faktanya, itu adalah wajah Yesus yang ditiru dari para pelukis zaman barok di Eropa pada abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi, yang mula-mula merupakan lukisan wajah Caesar Borgia, seorang putra berkepribadian buruk dari Paus Alexander ke-6. Namun, ada juga beberapa pendapat bahwa peneliti yang menarik suatu kesimpulan bahwa wajah Yesus pada zaman barok sebetulnya diambil dari wajah suatu dewa Mesir yang bernama Serapis, yang dipandang mempunyai fitur-fitur gabungan dewa-dewa Mesir dan dewa-dewa Yunani. Pemodelan wajah Serapis sebagai wajah Yesus Kristus sudah terjadi jauh sebelum zaman barok, yakni ketika Kaisar Konstantinus Agung berkuasa pada abad ke-4 Masehi dan menetapkan wajah dewa Serapis sebagai wajah Yesus Sang Kristus. Apa yang Anda bayangkan jika melihat gambar satu ini? Ini adalah patung 3 dimensi yang dirancang bangun dengan suatu metode oleh suatu tim yang ditugaskan oleh TV BBC London dengan memakai bukti-bukti medis forensik, arkeologis, geografis, dan artistik yang diperoleh dari abad pertama Masehi. Masa kehidupan Yesus sendiri. Potret wajah Yesus ini dipublikasikan pertama kali secara khusus pada suatu acara tayangan TV BBC selama musim Paskah tahun 2001. Bentuk dan volume tengkorak patung ini dirancang dengan memakai sebuah model dari sebuah tengkorak laki-laki yang ditemukan di Israel yang berasal dari abad pertama. Seperti dijelaskan oleh tim BBC, kepala orang-orang Yahudi pada masa kini berbeda dari kepala mereka pada 2000 tahun lalu. Karena itulah tim ini mencari sebuah tengkorak seorang laki-laki Yahudi dari masa kehidupan Yesus. Berikut ini adalah gambar Yesus berkulit gelap kehitaman dengan sepasang mata hitam yang berasal dari sebuah gereja di Roma dari kurun tahun 530 Masehi. Berikutnya, patung seorang perempuan ini terkenal sebagai Black Madonna, Bunda Maria Hitam, yang sedang memangku kanak-kanak Yesus yang tentu saja juga berkulit hitam. Patung ini bukanlah patung-patung yang dibangun di zaman modern untuk mempropagandakan teologi hitam, sebagaimana dihayati banyak orang Kristen kulit hitam di Afrika maupun di Amerika Utara oleh orang-orang Amerika kulit hitam modern. Patung-patung Madonna hitam semacam ini ada dibuat dari kayu, ada juga yang dibuat dari batu. Jumlahnya sampai 5 atau 600-an dan dibuat pra-zaman barok. Pada zaman abad pertengahan antara abad ke-11 sampai abad ke-15 Masehi. Dan sekarang ini tersebar di banyak gereja, kuil, tempat suci, dan museum di banyak kota di Eropa Barat. Mula-mula dibuat di Italia pada abad ke-13 atau abad ke-14 Masehi. Dari semua gambar yang telah kami tampilkan, tidak satu pun dari semua gambar itu memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Dan kebingungan ini pula lah yang bertahan hingga hari ini. Kebingungan menentukan mana gambar yang asli ataupun palsu dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak ada gambar Yesus ataupun Nabi Isa alaihissalam yang asli. Yang ada hanyalah khayalan dan buatan orang-orang yang sangat fanatik kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagai catatan, pernah suatu ketika Yakobus mencoba menggambar wajah Nabi Isa alaihissalam. Namun hal tersebut diketahui oleh sang Nabi sendiri dan beliau merobek-robek gambar tersebut serta melarang Yakobus untuk melakukannya lagi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sang Nabi sendiri melarang orang-orang terdekatnya untuk menggambar dirinya, sedangkan hari ini banyak tersebar gambar yang diklaim sebagai perwujudan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Dari mana asal-usul gambar tersebut? Apakah bisa dibuktikan keasliannya?
Yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim, yakni mengimani bahwa Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman kelak untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Sampai di sini dulu perjumpaan kita, nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.